Kembali lagi bersama saya Putri Garutsmatika dalam video pembelajaran berikutnya yaitu mengenai gagal ginjal kronik. Ya, adapun agenda kita hari ini dalam mempelajari mengenai konsep penyakit dari gagal ginjal kronik atau biasanya disebut GGK, kemudian akan berikutnya dijelaskan mengenai asuhan keperawatan. Ya, kita mulai dari definisi GGK. Definisi gagal ginjal kronik merupakan penurunan fungsi ginjal yang menahun mengarah pada kerusakan jaringan ginjal yang tidak bisa berubah dan berlangsung terus-menerus. Nah, kerusakan ginjal di sini terjadi lebih dari 3 bulan berupa kelainan struktural atau fungsional dengan atau tanpa penurunan laju glomerulus dengan manifestasinya yaitu adalah kelainan patologis, di mana juga terdapat kelainan pada ginjal termasuk komposisi darah atau urin, atau kelainan pada tes pencitraan atau imaging test. Nah, kemudian juga disebutkan terdapat laju filtrasi glomerulus itu kurang dari 60 mili per menit per 1,73 mm selama 3 bulan dengan atau tanpa kerusakan ginjal. Etiologinya di sini ada berbagai macam seperti nefropati diabetes mellitus, hipertensi, glomerulus nephritis, penyakit ginjal herediter, uropati obstruksi, kemudian glomerulus nephritis, infeksi saluran kemih, dan batu pada saluran kencing. Nah, untuk patofisiologis dari GGK, di sini yang pertama yaitu adalah terjadi kerusakan dan penurunan progresif fungsi dari nefron. Nah, kemudian karena terjadi kerusakan pada nefron, otomatis diikuti dengan penurunan nilai dari GFR atau glomerulus filtrate rate dan clearance serum ureum dan kreatinin yang meningkat. Nah, kemudian nefron yang masih mengalami kondisi sehat akan mengalami hipertrofi karena terus menggantikan semua fungsi nefron yang rusak. Hal ini menyebabkan ginjal kehilangan kemampuan untuk memekatkan urin secara baik. Nah, kemudian ginjal berupaya untuk mengeluarkan urin dalam jumlah yang besar, sehingga pasien akan mudah mengalami atau kekurangan cairan tubuh. Nah, kerusakan nefron yang terus-menerus terjadi akan diikuti dengan laju filtrasi ginjal terus-menerus yang juga mengikuti penurunan. Nah, karena tubuh tidak mampu lagi membuang air, garam, dan produk-produk sampah lainnya melalui ginjal, jika laju filtrasi ginjalnya kurang dari 10-20 ml per menit secara klinis, akan terlihat tanda-tanda uremia atau tanda-tanda toksik akibat produk sampah yang menumpuk pada tubuh. Nah, di sini saya coba rangkum di mana akan terjadi kerusakan yang dimulai dari kerusakan ginjal, kemudian kerusakan pada glomerulus yang akan menambah kerusakan nefron, kemudian mulai menunjukkan adanya kehilangan fungsi ginjal sebagian, diikuti dengan menurunnya GFR dan clearance yang meningkat, kemudian meningkatkan fungsi ginjal atau nefron yang ginjal masih yang dalam kondisi normal ya, kemudian ada sisa-sisa yang normal yang akhirnya karena bekerja terlalu keras mengalami hipertrofi, kemudian terjadinya filtrasi solut yang meningkat dan fungsi mengkonsentrasi urin itu menurun, kemudian terjadi fungsi reabsorpsi tubulus menurun secara berangsur-angsur, sehingga akan ada kompensasi dari tubuh untuk bisa mengekskresi urin secara meningkat. Nah, kemudian pasien akan mudah kehilangan cairan tubuhnya, sehingga mengakibatkan perfusi pembuluh darah ginjal juga menurun. Nah, karena kondisi-kondisi tersebut akhirnya mengakibatkan kerusakan renal yang meningkat serta jumlah nefron yang normal mengalami penurunan. Sehingga terjadi juga perfusi pembuluh darah ginjal juga menurun yang mengakibatkan total dan dari GFR mengalami penurunan lebih lanjut. Sehingga tubuh tidak mampu untuk membuang sisa-sisa garam dan sisa metabolisme dari ginjal sehingga muncullah sindrom uremia. Di mana sindrom uremia di sini ada asidosis metabolik, kemudian hiperfosfatemia, hiperkalemia, retensi air, dan uremia. Nah, pasien-pasien yang mengalami kehilangan atau fungsi dari sekresi ginjalnya tentunya juga akan mengalami kerusakan fungsi insulin
kegagalan produksi eritropoietin, kegagalan mengaktifkan kalsium, kegagalan reproduksi, dan gangguan imunitas, sesuai dengan fungsi dari ginjal kita. Nah, untuk klasifikasi dari GGK, yang pertama di sini adalah fungsi ginjal berkurang, yaitu dengan laju filtrasi grade 80 atau 50 sampai 80 mililiter, kemudian fungsi ginjal ringan yaitu 50 sampai 30, sedang 29 sampai 10, berat kurang dari 10 mili. Dan yang terminal yaitu kurang dari 5 mili. Nah, untuk manifestasi klinisnya, di sini kita bisa lihat dari beberapa sistem, yaitu seperti integumen. Sistem di integumen yang bisa kita lihat di sini adalah pada bagian kulit, kuku, dan rambut, dengan manifestasinya yaitu adalah kulit kekuningan, pucat, pruritas, kemudian kering dan bersisik, tipis dan rapuh, kemudian penyebabnya di sini adanya karena penimbunan urokom, anemia, penurunan aktivitas kelenjar keringat, endapan fosfat, terbuangnya protein dan CA dalam jumlah yang besar, kemudian aktivitas semua kelenjar menurun dan terbuangnya protein. Kemudian dari sistem gastrointestinal kita lihat pada bagian mulut dan lambung. Yang pertama yaitu adalah pasien mengalami halitosis atau vektor uremicum, kemudian perdarahan pada gusi dan stomatitis, kemudian mual muntah, anoreksia, gastritis, dan ulceration. Penyebabnya yaitu adalah urea yang diubah menjadi anemi oleh bakteri mulut, kemudian perubahan aktivitas platelet, serum uremik toksik akibat bakteri usus dan mukosa usus yang lembab. Kemudian pada sistem kardiovaskular, ini manifestasi klinisnya yaitu adalah hipertensi, ya, kemudian udem, konjungtiva, pucat, kemudian heart failure, arteriosklerosis, heart disease, dan perikarditis. Kenapa? Penyebabnya yaitu adalah overload cairan dan mekanisme renin-angiostensinnya jadinya terganggu. Kemudian ada kelebihan cairan, hipertensi kronis, dan toksik uremik. Kemudian pada sistem pernapasan atau pulmo, dia akan terjadi pneumonia atau uremik pada bagian parunya. Hal ini terjadi karena adanya toksik uremik pada pleura dan jaringan paru. Kemudian berikutnya yaitu adalah kemudian kita lihat juga dari asam basa, di mana akan terjadi asidosis metabolik karena adanya ketidakseimbangan elektrolit dan retensi asam organik hasil metabolisme. Kemudian pada sistem neurologis, terlihat pasiennya mengalami letih, lesu, dan sakit kepala karena memang adanya keracunan pada darah. Kemudian pada sistem darah atau sirkulasi, kita lihat dari hematologiknya, ada anemi dan perdarahan. Kemudian dari sistem metabolik, di sini terlihat terjadi dengan gejalanya intoleransi karbohidrat, kemudian hiperlipidemia, hiperparatiroid, kemudian infertility, sexual dysfunction, menurunnya libido dan ereksi, dan menurunnya menstruasi atau amenorrhea. Kemudian, nah untuk mendiagnosis lanjut dari GGK di sini diperlukan pemeriksaan diagnostik. Yang pertama dilakukan pemeriksaan diagnostik melalui urin yang kita lihat yaitu adalah volume, di mana akan didapatkan volume kurang dari 400 mili per 24 jam atau anuria. Warnanya cenderung kekeruhan sampai berwarna kecoklatan jika ada terjadi perdarahan ataupun adanya darah dalam urin. Kemudian berat jenisnya kurang dari 1010 yang menandakan adanya kerusakan ginjal berat. Kemudian osmolitas kurang dari 350, clearance kreatininnya menurun, kemudian natriumnya lebih dari 40. Karena di sini ginjal tidak mampu mereabsorpsi natrium dengan baik. Kemudian berikutnya yaitu dalam komponen darah. Yang dilihat di sini adalah bun atau kreatininnya akan meningkat, kemudian hematokrit menurun. Dari hasil analisa gas darah akan ditemukan asidosis metabolik, kemudian natrium serumnya rendah, kalium akan meningkat, magnesium meningkat, kalsium menurun, dan proteinnya menurun. Kemudian lanjutannya yaitu adalah osmolitas serum kurang dari, lebih dari 285. Kemudian velogram-retrogramnya terlihat abnormalitas pelvis ginjal dan ureter. Kemudian dilakukan ultrasono ginjal untuk melihat ukuran ginjal dan obstruksi pada saluran perkemihan bagian atas. Kemudian dilakukan juga biasa menggunakan endoskopi ginjal untuk melihat apakah adanya batu ataupun hematuria. Kemudian dilakukan EKG untuk memperlihatkan kerja jantung yang ada kaitannya dengan asam dan basa. Nah, untuk penata laksanaannya di sini, penata laksanaan bisa menjadi tiga. Yang pertama yaitu konservatif.
Konservatif di sini bisa dilakukan pemeriksaan lab dan darah, kemudian observasi balon cairan, dan dilihat adanya edema serta batasi cairan yang masuk. Kemudian untuk dialisis, yang bisa dilakukan adalah peritoneal dialisis untuk keadaan-keadaan urgent atau darurat, dan hemodialisis yang berkala. Kemudian berikutnya yaitu adalah operasi. Operasi ini adalah untuk pengambilan batu jika memang etiologinya karena batu ginjal ataupun batu yang menumpuk pada sistem perkemihan lainnya, kemudian adanya transplantasi ginjal. Nah, itu tadi terkait konsep pada penyakit gagal ginjal, kemudian kita akan lanjutkan ke asuhan keperawatan. Nah, asuhan keperawatan di sini, yang pertama kita fokuskan adalah pengkajian. Di mana pada saat pengkajian, kita harus melihat bahwa biasanya keluhan utama pada pasien dengan GGK adalah sesak nafas, karena penumpukan cairan, sehingga membuat terdorongnya paru-paru dan membuat sesak nafas pada pasien. Kemudian lihat dari data objektifnya, dari breathing, RR akan meningkat, kemudian pasien mengalami sesak nafas, terdapat pernapasan cuping hidung, kemudian terdapat bunyi nafas tambahan. Kemudian untuk sirkulasi atau kardiovaskular, tekanan darah pasti akan meningkat, terdapat pitting edema, yang kemudian CRT itu lebih dari 2 detik. Kemudian dari brain atau persarafan, pasien akan terlihat kadang beberapa pasien hingga mengalami penurunan kesadaran, kemudian lemas, pucat, mata cekung, kemudian pada eliminasi, kencing sedikit bahkan tidak ada, warna urin pekat, nyeri tekan pada pinggang bagian belakang. Kemudian untuk bagian pencernaan, pasien tampak pucat, mukosa kering dan anemia. Pada bagian integumen, kulit pasien tampak kering, turgor kulit jelek, dan terdapat nyeri tekan. Kemudian untuk diagnosis dan perencanaan, diagnosis yang paling sering muncul pada pasien dengan GGK adalah hipervolemia, dengan intervensinya adalah balance cairan, implementasinya adalah monitoring elektrolit, dan manajemen hipervolemia. Kemudian untuk berikutnya yaitu adalah nyeri kronis, dengan intervensinya adalah level kenyamanan atau level nyeri pasien, dengan implementasinya manajemen nyeri. Kemudian untuk diagnosa berikutnya yaitu adalah mual yang berhubungan dengan gangguan biokimiawi, intervensinya adalah mual muntah severity dengan implementasi medication management. Kemudian diagnosa lainnya adalah gangguan integritas kulit berhubungan dengan gangguan volume cairan dengan intervensi yaitu adalah skin dan mucus membran, dengan implementasi juga lebih mengutamakan dengan intervensi pada skin dan mucus membran. Nah, sekarang akan saya jelaskan sedikit mengenai pathway gagal ginjal. Pathway gagal ginjal atau perjalanan penyakit pada gagal ginjal ini biasanya akan dimulai dari penyakit gagal primer. Yang seperti sudah kita jelaskan tadi bahwa ada bahkan beberapa penyakit yang bisa menyebabkan atau yang mencetuskan si gagal ginjal tersebut. Nah, dari beberapa penyakit tersebut, mulailah akan mengalami atau terbentuknya jaringan fibrosa pada ginjal, sehingga mengakibatkan jumlah nefron atau fungsional ginjal itu menurun. Sehingga jika nefron atau pada proses penyaringan mengalami penurunan, hal tersebut akan menurunkan laju filtrasi dari glomerulus. Karena laju filtrasi glomerulus yang menurun, otomatis akan mengalami atau nefron yang masih bagus kondisinya akan mengalami hipertrofi dan vasodilatasi untuk bisa mempertahankan fungsi normal dari nefron itu. Nah, kemudian GFR atau glomerulus filtrate rate akan terkompensasi sementara. Nah, efek kompensasi berkepanjangan inilah yang menyebabkan peradangan atau gangguan atau kerusakan pada glomerulus dan tubulus. Nah, pada bagian ketika mengalami kerusakan pada bagian glomerulus dan tubulus, otomatis akan menurunkan juga permeabilitas dari kapiler glomerulus sehingga menyebabkan protein bocor ke urin atau kita sebut dengan proteinuria. Nah, kemudian akan terjadi tekanan osmotik koloid yang menurun, kemudian terjadi transudasi cairan dari intravaskular ke interstisial sehingga mengakibatkan edema. Nah, dari sana bisa diangkatlah diagnosa keperawatan hipervolemia. Nah, kemudian jika terjadinya adanya pelepasan cairan dari intravaskular ke interstisial, akan terjadi hipovolemi intravaskular sehingga mengaktifasi renin.
Jika aktivasi renin terjadi, maka akan terjadi kondisi hipertensi. Nah, kemudian pada saat nefron tidak mampu melakukan penyaringan dengan baik, otomatis akan ada ekskresi kalium yang menurun. Sehingga kalium pada plasma akan meningkat, maka akan muncul kondisi hiperkalemia pada pasien. Nah, hiperkalemia di sini bisa mengarah ke jantung sehingga mengalami penurunan curah jantung. Kemudian kita lihat dari ekskresi hidrogen yang menurun akan meningkatkan konsentrasi hidrogen pada plasma yang meningkat sehingga menyebabkan asidosis metabolik. Dari asidosis metabolik tersebut bisa menyebabkan takipno sehingga diangkatlah diagnosa keperawatan pola nafas tidak efektif. Kemudian dengan adanya retensi fosfat, fosfat pada plasma akan menurun sehingga pengikatan kalsium pada plasma dengan fosfat akan meningkat sehingga akan mengaktifasi kelenjar dari tiroid. Jika aktivasi kelenjar paratiroid terjadi, maka akan terjadi hiperparatiroidisme sekunder, kemudian akan pelepasan kalsium dari tulang sehingga menyebabkan gangguan mobilitas fisik. Kemudian berikutnya yaitu dari ekskresi urea, asam urat, kreatinin ke urin menurun, sehingga kadar plasmanya akan meningkat. Nah, hal itu akan merangsang pusat mual di medula oblongata sehingga menyebabkan nutrisi akan susah masuk, kemudian pasien akan mengalami defisit nutrisi. Nah, kemudian karena fungsi jantung sudah menurun, otomatis fungsi dari eritropoietin juga menurun. Otomatis ketika eritropoietin terganggu, maka produksi eritrosit juga akan menurun sehingga pasien akan mampu atau akan ada dalam kondisi anemia. Baik, itu tadi penjelasan mengenai teori, konsep penyakit, dan asuhan keperawatan pada pasien dengan GGA. Nah, saat ini apakah kalian bisa menyelesaikan kasus pada laki-laki usia 43 tahun dirawat karena gagal ginjal, pasien mengeluh perut terasa tidak nyaman, nafsu makan menurun, mual muntah, muntah 2 kali, dada terasa berat dan sesak jika dibuat beraktivitas, dan kulit terasa gatal. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa jumlah urin 324 mili per 24 jam, wajah tampak pucat, konjungtiva anemis, lemah, berat badan 65, turun 2 kg dari sebelum sakit. HB pasien 7, ureum darah 60, kreatinin 1. Tentukan pengkajian lanjutan, diagnosa keperawatan, intervensi, hingga evaluasi. Selamat berproses. Terima kasih telah mendengarkan video pembelajaran hari ini. Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran lainnya. Terima kasih.